Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum kelompok 6 yang membahas tentang data store and query. Di sini praktikum kelompok 6 ini memberikan 3 soal. Salah satunya yaitu yang pertama adalah lakukan fragmentasi horizontal pada tabel ini. Fragmentasi horizontal itu sendiri membagi data pada tabel tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama secara horizontal. Di sini saya menggunakan database yang saya miliki, yaitu database Logic Coffee. Di dalam database Logic Coffee ini memiliki beberapa tabel, salah satunya yaitu tabel barista. Di sini di dalam tabel barista ini memiliki atau bisa dibagi menjadi dua tabel menerapkan fungsi fragmentasi horizontal. Di sini menggunakan perintah create table barista, shift barista pagi, select from barista, where shift barista pagi. Di sini yaitu barista yang ada di sini yang memiliki shift pagi akan dikumpulkan menjadi satu tabel. Lalu selanjutnya yaitu create table barista, shift barista siang, select from barista, where shift barista siang. Sama seperti yang shift barista pagi tadi, setiap barista yang shift siang akan dikelompokkan menjadi satu tabel di tabel barista yang shiftnya siang. Lalu setelah itu menggunakan perintah untuk menunjukkannya sehingga menjadi dua tabel. Di sini create tabel barista shift siang dan juga di sini create tabel barista shift pagi. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini, memunculkannya dengan perintah select from barista shift barista pagi dan select from barista shift barista siang. Bisa dilihat shift barista yang shiftnya siang dikelompokkan menjadi satu tabel dan barista yang shiftnya pagi bisa dikelompokkan di barista yang bershift pagi gitu, yang memiliki shift pagi. Kelompok ini juga memiliki nomor dua. Nomor dua ini yang pertama yaitu fungsi operasi DQL atau union menggunakan perintah select ID barista from barista union al select tanggal from nota. Di sini operasi DQL union ini menggabungkan dua tabel menjadi satu. Bisa dilihat di sini tabel ID barista itu digabungkan dengan tanggal yang ada di tabel barista. Maksud saya di sini select ID barista di sini merupakan nama tabelnya ID barista from dari tabel barista union all. Ini semua yang ada di tabel barista akan digabungkan dengan data tanggal yang ada di tabel nota. Bisa dilihat contoh seperti ini. Selanjutnya di sini fungsi operasi DQL distinct menggunakan perintah select distinct ID barista from barista. Di sini itu memunculkan satu tabel yang ada satu atribut yang ada di tabel barista. Bisa dilihat seperti gambar ini. Selanjutnya di sini nomor 3 yaitu yang pertama fungsi operasi DQL grant membuat user atau create user Virna a local host identified by 21 Di sini itu membuat user yang bernama Virna dengan passwordnya itu seperti ini. Selanjutnya melakukan perintah grant select insert update delete on DB kepegawaian Dudunggawu penggajian jabatan to Virna localhost. Ini memberikan akses berupa select insert update delete kepada DB kepegawaian ini, database kepegawaian ini dengan tabel Dudunggawu penggajian jabatan untuk user Virna localhost. Bisa dilihat setelah menggunakan perintah show grades for Virna localhost, di sini Virna ini menjadi user hanya bisa mengakses tabel Dudunggawu penggajian jabatan ini yang berada di database DB kepegawaian ini hanya bisa melakukan select, insert, update, delete on. Selanjutnya di sini melihat akses. Ketika masuk sebagai user bernama Virna dan memasukkan password yang sudah ditentukan tadi, lalu jika muncul seperti ini,
berarti user itu bisa masuk dan memunculkan database yang diberi akses. Di sini karena sudah memasukkan database kepegawaian ini, lalu jika memunculkan suatu database ini, maka user Firna ini hanya bisa mengakses DB kepegawaian ini. Setelah itu, jika ingin melihat tabel mana yang diberi akses di dalam database kepegawaian ini, maka bisa menggunakan show tables. Bisa dilihat gambar di bawah, melihat gambar ini, bahwa Dudunggawu penggajian jabatan ini bisa diakses oleh user bernama Firna. Setelah itu, melakukan salah satu akses fungsi dengan perintah sebagai berikut. Di sini, melakukan atau mencoba memasukkan data pada tabel Dudunggawu penggajian jabatan ini. Setelah dilakukan percobaan, maka data bisa dimasukkan. Setelah data dimasukkan, mencoba untuk memunculkan. Bisa dilihat bahwa di sini tabel dengan kode jabatan 04, nama jabatannya bendahara, akan muncul di tabel Dudunggawu penggajian jabatan. Selanjutnya di sini yang nomor 2 yaitu fungsi operasi DQL revoke atau menghapus batasan hak akses delete dengan perintah revoke delete on DB kepegawaian Dudunggawu penggajian jabatan from Firna. From nama user di sini. Setelah revoke ini menghapus salah satu hak akses. Di sini kan hak akses user Firna ini yaitu select, insert, update, delete. Yang ingin dihapus yaitu delete. Maka user Firna ini tidak bisa menghapus data yang ada di database kepegawaian dan tabel penggajian jabatan. Tetapi hanya bisa melakukan select, insert, update. Delete-nya sudah dihapus. Maka jika melakukan perintah revoke delete on DB kepegawaian Dudunggawu penggajian jabatan from user Firna ini, jika berhasil, maka dibuktikan dengan show grades from nama user. Bisa dilihat, delete sudah terhapus hak aksesnya di dalam user Firna ini. Selanjutnya, mencoba melakukan fungsi yang sudah dihapus hak aksesnya. Di sini membuktikan bahwa delete itu sudah dihapus hak aksesnya terhadap user Firna ini. Bisa dilihat, delete sudah terhapus. Maka user Firna ini tidak bisa menghapus data, tetapi hanya bisa membuat, memasukkan, dan mengupdate data. Sekian dari saya mengenai presentasi praktikum kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.